Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi viewer dari official SMP Wijaya Putra. Podcast kali ini sangat spesial bagi kita ya. Karena apa? Satu, hostnya baru hostnya. Yang kedua, host yang biasanya menjadi narasumber. Gantian. Ya, ini sangat spesial ini untuk viewer semuanya. Oke. Baik. Kali ini kita kedatangan oleh Pak Jo yang dikenal Pak Jo. Iya. Tapi Anda kan belum kenal nama aslinya siapa. Silakan Pak Jo bisa memperkenalkan diri. Baik, oke. Terima kasih, geng. Silakan. Saya rasa udah cukup kenal dengan saya dengan Jo Nyelindung ya. Kali ini saya bertukar posisi karena memang tadi diminta gantian gitu ya. Nama saya Junaidi, gengs, ya kan. Untuk kali ini saya berprofesi di bimbingan konseling, ya bimbingan konseling atau guru BK yang sekarang namanya konselor sekolah, seperti itu, Pak. Iya, oke. Terima kasih, Bapak Junaidi. Junaidi, ya benar. Walah, Pak Junaidi dipanggil Jo. Oh iya kan, biar nyelindung, biar nyelindung, biar. Baik Pak Junaidi, kita sekarang ngomong guru BK. Betul. Guru BK itu apa sih Pak Jo? Guru BK yang sekarang namanya dikenal sebagai konselor sekolah, Pak. Oh, bukan guru BK sekarang ya? Ya sebutannya tetap guru BK, tapi yang sekarang dalam tanda garis miring. Garis miring, garing. Iya, garis miring itu konselor sekolah, yaitu petugas, itulah petugas karena bukan guru sebenarnya Pak ya kan. Petugas yang melayani siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Masalahnya mulai dari masalah pribadi, individunya, terus masalah belajar, masalah apapun seperti itu. Oke. Biar lebih jelas Pak Jo, tugasnya guru BK atau konselor sekolah itu apa? Khususnya di SMP Wijaya Putra. Nah, ini kan banyak yang nggak tahu nih. Iya. Selama ini gini Pak Jo, kan yang saya alami dulu itu guru BK itu satpol PP-nya sekolah. Polisinya tapi, sekolah. Ya, tapi gimana sih tugas guru BK-nya di SMP Wijaya Putra ini? Jadi gini gengs, ya di channel Cabur Curhat ini, guru BK atau yang namanya konselor sekolah saat ini itu bukan sebagai polisi sekolah istilahnya atau satpol PP-nya sekolah, bukan. Okay. Atau penegak disiplinnya, bukan. Tapi lebih cenderung sebagai rekan, istilahnya rekan. Terus kalau misalkan ada siswa atau individu yang lain yang mempunyai masalah dan susah untuk mencari jalan keluar karena memang mungkin ada permasalahan yang membuat dia harus menutupi masalahnya karena dia malu atau dia takut gitu. Wah, guru BK terkesan nanti negatif atau terkesan pelanggaran. Enggak sebenarnya. Tapi lebih pada rekan, yaitu rekan curhat istilahnya. Rekan curhat seluruh siswa. Iya, ayo kalau kamu punya masalah apa, cerita, siapa tahu kita bisa bantu dan memang tugas kita untuk membantu menyelesaikan masalah. Tapi yang mengambil keputusan tetap individu tersebut gitu. Berarti ada program namanya layanan Pak ya? Layanan. Programnya ya salah satunya adalah layanan. Jadi ada layanan namanya layanan BK ya. Layanan BK itu kan macam-macam. Ada layanan responsif, ada layanan dasar dan lain sebagainya. Nah, yang paling banyak atau yang paling banyak yang dilakukan itu adalah ada layanan bimbingan dan konseling seperti itu Pak. Itu yang harus dilakukan di sekolah. Bedanya apa Pak? Layanan bimbingan sama layanan konseling ya? Ini tambahan. Mungkin apa ya? Viewernya belum paham. Oh iya. Dikira sama. Bimbingan sama layanan itu konseling beda ya. Iya, ini sebenarnya beda. Ya. Pertama kalau ngomong bimbingan itu sifatnya preventif atau pencegahan. Bimbingan berarti belum terjadi. Belum terjadi. Pencegahan. Mengantisipasi agar itu tidak terjadi. Apabila itu terjadi, kita bisa cari tahu solusinya. Contoh, bimbingan untuk agar kita tidak demam panggung misalkan. Ya, bagaimana caranya? Ya kita latihan gini. Ada materi khususnya. Kemudian ada bimbingan yang namanya bimbingan kelompok. Kalau bimbingan pasti kelompok ya. Bimbingan kelompok itu nanti dibagi dua, ada bimbingan kelompok ya atau bimbingan klasikal. Kalau bimbingan klasikal berarti konselor sekolah masuk ke kelas klasikal. Oke. Nah, memberikan informasi, Rek, ini jangan, mohon maaf ya, ini informasi kan ada layanan informasi. Rek, jangan merokok misalkan, karena merokok itu menghabiskan duit. Nah, misalkan gitu. Tujuannya ada untuk pencegahan, jangan merokok.
tujuannya gitu. Itu bimbingan. Itu bimbingan. Kalau layanan, maksudnya itu layanan bimbingan. Layanan bimbingan. Kalau satunya konseling. Konseling itu sudah dapat masalah. Oh, sudah bermasalah. Sudah terjadi. Sudah terjadi, kemudian mencari solusi karena bingung. Misalkan fobia, anak fobia, kan sudah terjadi dia. Terus bingung, aku fobia apa? Ini fobia duit. Belum pernah ya saya mendapatkan orang fobia duit ya. Pernah lihat orang fobia duit? Belum Pernah ya. Kalau ada cewek fobia duit itu keren itu ya. Selama ini nggak ada sih sebenarnya itu. Misalkan ada anak fobia dengan fobia kegelapan. Nah, fobia gelap. Tapi kan itu udah terjadi. Kalau gelap dia takut. Tapi selama dia nggak gelap nggak takut. Fobia sama trauma itu kira-kira beda atau sama, Pak? Trauma itu penyebab. Oh, trauma penyebab. Penyebabnya. Trauma dengan kegelapan itu. Iya. Pertama karena penyebabnya adalah trauma karena dulu ketika gelap mungkin dia kesandung, ketabrak lemari misalkan. Kejadian di saat itu maksudnya trauma. Akhirnya mengakibatkan trauma yang berkelanjutan menjadi fobia. Gitu. Nah, layanan sendiri ini macam-macam, Pak. Iya. Nah, mulai dari layanan konseling maksudnya. Layanan konseling ini macam-macam, ada konseling individu, iya. Ada konseling kelompok. Konseling kelompok, bareng-bareng curhat. Nah, itu tujuannya gini bedanya. Kalau konseling kelompok itu sebenarnya masalah individu yang diangkat. Iya. Nah, tapi karena kan ada anak yang mau menceritakan, ada yang enggak. Ada pula misalkan ini ada 6 orang ya. 3 orang itu sebenarnya masalah sama, yaitu susah belajar matematika misalkan. Tapi nggak berani ngomong. Hanya satu anak yang ngomong, aku gak iso matematika, aku kalau melihat angka-angka seakan-akan otakku mau pecah. Dan langsung ngantuk. Nah, solusinya adalah sampai harus minum kopi misalkan. Itu menjadi solusi. Salah satu misalkan contoh ya. Secara otomatis 2 anak yang lain tuh mendapatkan jawaban gitu loh. Itu konseling kelompok gitu. Oh, tanpa aku ngomong pun dia sudah mewakili apa masalahku dan mewakili solusi. Nah, kalau konseling itu juga ada Pak. Tata caranya, nggak ujuk-ujuk langsung teko gitu kan, ada alurnya dan lain sebagainya. Itulah bagus. Sebelum kita berlanjut mungkin perlu saya jelaskan lagi ya. Untuk layanan bimbingan sama layanan konseling itu beda. Kalau bimbingan itu mencegah atau sebelum terjadian, tapi kalau yang konseling itu sudah terjadi baru mencari solusi. Oke, baik. Tadi Pak Jo sudah menyampaikan beberapa alur-alurnya, mungkin perlu dijelaskan lagi alur konseling bagaimana apabila ada kejadian seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Pak Jo? Mungkin kalau saya sebagai siswa ya, kalau mengalami hal seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Monggo, bisa dijelaskan, Pak Jo. Sebagai siswa, sebagai siswa itu posisinya macam-macam loh, Pak. Anda sebagai siswa, contoh ya, ada kasus anak tiba-tiba di satu kelas itu kok ada, mohon maaf ya, ini terjadi di sekolah yang banyak beredar di surat kabar, ya kan? Di surat kabar sekarang media online ya. Di berita yang online itu ada kasus berantem misalkan, hanya cekcok berantem gitu. Nah, itu siswa kan posisinya macam-macam. Dia sebagai korban kah, sebagai pelaku kah, atau sebagai saksi yang melihat. Saksi dan pelaku. Itu beda. Posisinya beda. Cara lapornya beda juga. Kalau lapornya kan memang harus ke bimbingan konseling atau guru BK. Tapi ada bedanya. Saya kan berada di lingkungan Sekolah Wijaya Putra, khususnya di SMP Wijaya Putra. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, itu kan ada alurnya ya, bahwasanya masing-masing permasalahan kan berbeda-beda. Jadi gini, ini saya bawa contoh nih. Ada ya, ada. Nah, ini bedanya yang di SMP Wijaya Putra yang saya sampaikan, bahwasanya dia ingin posisinya untuk orang atau siswa yang ingin konseling itu kan macam-macam, Pak. Ada dia sebagai individu yang mempunyai masalah atau sebagai orang yang melihat bahwasanya ada temannya bermasalah. Melihat saksi ya. Saksi, istilahnya saksi ya. Misalkan salah satu contohnya itu adalah ini kalau masalah yang terjadi di individu tersendiri. Saya fobia atau saya mengalami masalah disleksia dan lain sebagainya seperti itu misalkan. Dia lapornya langsung ke guru BK boleh, ke wali kelas boleh,
atau ke konselor sebaya. Nah, konselor sebaya sekarang namanya pendamping sebaya itu. Ada 3 ya untuk tempat laporannya. Betul. Ini siswa. Konselor sebaya ini siswa. Konselor sebaya itu siswa. Anggotanya siswa. Bukan anggotanya, apa semuanya ya? siswa. Ketuanya juga siswa. Oh. Gitu. Jadi Konselor ini sebaya berisikan organisasi sendiri dari siswa. Dari siswa. Yang sudah terpilih atau sudah terpilih melalui tahap seleksi istilahnya, perekrutan. Dan ini satu kelas minimal ada satu, minimal. Tiap kelasnya ada konselor sebaya. Minimal ada satu. Dan untuk saat ini yang di SMP Wijaya Putra itu satu kelasnya lebih dari satu ternyata. Oh, lebih dari satu. Karena banyak yang antusias untuk bisa membantu teman-temannya. Nah, mungkin tempat curhatnya teman-temannya ya. Betul. Kan ada tuh orang-orang atau anak-anak itu kalau misalkan ngomong kan pilih-pilih, Pak. Mau ngomong, Pak. Mau ngomong sama jenengan sungkan atau mungkin karena saya cewek sama cowok gitu. Ya. Malu atau mungkin takut gara-gara mungkin Pak Roto adalah bagian kesiswaan. Wah, jelas iki tegas aku seneni aku. Pak Jo iki BK, jelas aku diseneni, mungkin gitu. Bisa melalui wali kelasnya. Karena mungkin lebih dekat dengan wali kelasnya. Ataupun mungkin bisa ke konselor sebaya atau pendamping sebaya tadi, yaitu siswa tadi yang terpilih di masing-masing kelas. Nek gak isin mana? Mungkin aku lebih nyaman ke konselor sebaya tapi di kelas sebelah. Oh, bisa ya? Boleh, lintas kelas itu boleh. Jadi konselor sebaya menjadi jembatan ya? Jembatan istilahnya dari jembatan. Siswa ke jembatan ini menuju ke proses konseling. Proses konseling. Proses konseling. Jadi dia menjadi mediator. Barangkali ini memang yang mempunyai masalah atau individu yang bermasalah tadi malu atau takut untuk mengungkapkan kepada orang lain. Jadi nama-namanya sudah tertera ya, yang sebagai konselor sebaya itu sudah tahu ya? Sudah tahu. Disosialisasikan ke semua siswa. Okay. Nah itu kalau sebagai individu yang bermasalah. Ada lagi yang sebagai individu yang mengetahui atau melihat temannya bermasalah. Oh, yang saksi tadi. Nah, contohnya yang saksi. Kalau melihat temannya mungkin ada yang mungkin kok tiba-tiba nangis misalkan ya. Itu. Kenapa nangis? Ternyata diejek sama temannya sebelahnya gitu. Nah, dia ini kan sebagai orang yang melihat. Ya. Nah, ini juga rawan juga kan gitu ya. Itu seharusnya harus melaporkan ya sebetulnya. Harusnya melaporkan. Dia bisa melaporkan ke wali kelas, boleh ke konselor sekolah atau guru BK atau melalui konselor sebaya atau pendamping sebaya tadi. Boleh. Tapi kalau dia takut ya. Misalnya ini enggak kasus masalah dia nangis tapi ada temannya yang berkelahi. Ini kan rawan, Pak Jo. Takutnya diancam, dia melaporkan ke guru atau ke wali kelas atau ke takutnya ada pengancaman. Combean dan lain-lain. Nah, gitu. Ini kan sering terjadi. Gimana solusinya? Solusinya adalah ini ada 3. Oke. Ada lagi jalur 1. Gimana, Mas? Di bawah ini ada call centernya. Call center apa itu? Call center pengaduan dan konseling. Pengaduan dan konseling ini ya. Itu dijamin itu, Pak Jo. Kerahasianya ya? Ini yang tahu cuma guru BK. Oh, yang pegang nomornya itu guru BK, bukan konselor sebaya itu ya? Bukan, ini nggak tahu. Berarti nomor ini yang pegang yang tahu hanya guru BK. Dan ini hanya khusus melayani terkait dengan alur konseling ini lagi. Kalau misalkan ada yang takut, terus aku tak WA ke. Ini ada WA-nya. Ada WA-nya ya? WA-nya nih. Oh, WA nomor ini Pak. Saya Bunga dalam kurung nama samaran. Saya melihat teman saya tadi di ejek sama teman sebangku sehingga sampai nangis. Misalkan seperti itu. Boleh lapor ke sini, boleh. Ini di kelas-kelas ada, Pak Jo? Ini akan tertempel di masing-masing kelas. Oh, jadi nanti ini akan tertempel di kelas masing-masing dan juga call centernya. Majalah dinding sekolah. Betul. Nah, karena ini sudah tertempel, jadi semuanya bisa lapor ke sini. Cuman ada tata tertibnya. Kalau misalkan lapor di sini memang benar-benar lapor, bukan guyonan kan? Bercanda ya. Bukan bercanda. Buat bikin hoak gitu. Pak, nanti bertengkar di paran ternyata enggak ada. Enggak ada. Ya maka berarti dia yang bermasalah. Perlu dikonseling gitu. Nah, di alur ini Pak, di tengah sini itu kan ada kategori Pak. Kategori ringan, sedang, berat. Kalau ringan nanti kita akan lanjutkan untuk konseling secara individual, baik korban maupun yang melakukan atau pelaku ya itu kalau dalam konteks masalah yang dialami oleh 2 individu atau lebih. Tersangka sebenarnya. Ya, 2 individu atau lebih. Tapi kalau misalkan hanya masalahnya dia sendiri, saya punya masalah saya itu pribadi. Iya,
nggak bisa move on gitu. Dia kan masalah dengan diri sendiri. Yang kita proses hanya individu tersebut. Iya, nggak ada pihak lain tuh di sini. Oke. Kemudian kalau kategori sedang kita sampai undang dengan orang tua atau wali, Pak. Orang tua sama wali kita hadirkan. Kita undang. Kalau sedang. Bahwasanya ini putra putrinya mengalami masalah titik seperti ini. Yuk kita cari solusi bareng-bareng. Nah, apabila masalahnya berat, kita alih tangankan. Kemana, Pak? Nah, alih tangan ini macam-macam, Pak. Salah satu rekanan kita itu kan ada di ada kerjasama dengan pihak luar. Ada. Nah, contohnya kalau misalkan ini di bidang kesehatan. Bidang kesehatan kerjasama dengan puskesmas. Kecamatan Pakan. Ya. Nah, kalau misalkan ada anak yang tiba-tiba mimisan, terus ada yang tiba-tiba pingsan. Nah, kita kan nggak tahu caranya gimana. Kalau di UKS nggak bisa menangani langsung ke puskesmas. Kebetulan puskesmas kan dekat dengan kita. Kemudian mereka juga membuka layanan langsung telepon gitu ya. Karena kita ada kerjasama dengan puskesmas. Kalau terkait dengan masalah, mohon maaf ya, kekerasan istilahnya. Kriminal. Kita kerjasama dengan polsek setempat. Polsek Pakal. Dan alhamdulillah di sini nggak ada dan nggak pernah terjadi nggak pernah. Insya Allah nggak akan pernah terjadi sampai ke Polsek Pakal. Cuman dari Polsek memang sering memantau ke sini. Ngasih apa ya? Ngasih bimbingan, himbauan, pencegahan. Biasanya terkait dengan keselamatan lalu lintas, narkoba, pergaulan. Turutin untuk ngasih edukasi kepada seluruh siswa. Gitu. Kita juga kerjasama di bidang psikologis. Sama kepada lembaga psikologi. Ada ya. Nah, di Wijaya Putra ini ada lembaga psikologinya sendiri. Punya sendiri. Nah, di Gria Psikologi namanya. Psikologi. Nah, kita udah kerjasama apabila ada individu yang mengalami masalah seperti psikis, kemampuan belajar dan sebagainya, yang butuh untuk sampai ranah psikologis, ya kita kerjasama ke sana. Kita kontak, Bu, ini ada gini, diatur jadwalnya, kita antarkan sampai sana. Gitu aja. Ya, ada lagi yang terbaru, Pak. Kasusnya ini kalau dibilang mistis. Ada apa? Pernah. Bukan ada ya. Kesurupan itu. Pernah ya, kesurupan. Nah, kalau kesurupan kalau kita ya apa, Pak? Ada saya jadi macan. Iklan dong, Mak. Semua bisa jadi macan. Pesulap merah ya. Ini pesulapnya agak sedikit pink. Nah, jadi ketika ada masalah seperti itu, ada dari pihak kebetulan beliaunya juga ngajar pendidikan agama. Nah, seperti itu. Metafisika ya. Kalau pada umumnya kan metafisika. Jadi orang yang mengetahui terkait dengan hal-hal begitu. Seperti itu. Nah, kalau kita kan nggak tahu, ya kita alih tangan kan. Pak, minta tolong Pak, hari ini sering kesurupan ini kenapa? Oh, ternyata dia hanya sering melamun misalkan gitu. Nah, kan aja sering melamun. Kerjaan tugas ben gak ngelamun. Baik, gitu. Sekali lagi kontak senternya ada di sini. Oh ya. Oke, nanti akan ada di bawah sini. Saya akan tampilkan call centernya apabila seluruh siswa mengetahui atau memiliki permasalahan bisa langsung menghubungi nomor call center ini, atau bisa langsung ke Pak Ju, bisa ke wali kelas, dan bisa juga ke temennya, teman supaya. Mungkin itu yang bisa kita bagi hari ini, yaitu di podcast Dapur Curhat SMP Wijaya Putra. Kurang lebihnya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ju. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.